Salman adalah orang yang mengajukan saran untuk membuat parit ketika perang Khandaq. Ketika itu Salman meminta tolong kepada Rasulullah dan ia berdiri di samping Rasulullah dan menyaksikan sendiri cahaya dan mendengar berita itu. Ketika Salman masih hidup ini, ramalan yang dikatakan oleh Rasulullah menjadi kenyataan. Persia, Romawi, istana di Sana'am, di Mesir, Syria, dan Irak, semuanya dalam kekuasaan Islam. Sebenarnya Salman ini telah meninggalkan agama nenek moyangnya, yaitu agama orang-orang Persia, ya, orang-orang Persia. Kemudian dia menganut agama Nasrani, kemudian lalu menjadi orang Islam, ya. Padahal Salman ini adalah orang yang memiliki orang tua yang kaya, berlimpah dengan kekayaan, ya. Namun dengan keislamannya dia rela meninggalkan semua itu. Ini adalah penuturan Salman. Aku berasal dari Isfahan, suatu desa yang bernama Ji. Bapakku seorang bupati di daerah itu, dan aku merupakan makhluk Allah yang paling disayanginya. Aku membaktikan diri dalam agama Majusi. Ya, jadi agama Majusi itu versi itu nenek moyangnya Salman itu menyembah api, ya. Jadi ayahnya ini adalah seorang bupati dan dia Salman sendiri ditugaskan untuk menjaga api agar api itu tidak padam. Kemudian bapaknya Salman ini memiliki tanah dan suatu hari Salman itu diminta untuk ke tanah tadi, ya, ke daerah itu. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, Salman melihat gereja. Nah, dia mendengar orang sedang sembahyang dan Salman ini masuk untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kemudian Salman kagum. Aku kagum melihat cara mereka sembahyang dan kataku dalam hati, ini lebih baik dari apa yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam dan tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku, serta tidak pula kembali pulang hingga ayahku mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku, kutanyakan kepada orang-orang Nasrani dari mana asal-usul agama mereka. Dari Syria, ucap mereka. Ketika telah berada di hadapan bapakku, kukatakan kepadanya, aku lewat pada suatu kaum yang sedang melakukan upacara sembahyang di gereja. Upacara mereka ini amat mengagumkanku. Kulihat pula agama mereka lebih baik dari agama kita. Kami pun bersoal jawab, melakukan diskusi dengan bapakku dan berakhir dengan dirantainya kakiku dan dipenjarakannya diriku. Kepada orang-orang Nasrani itu, aku mengirimkan berita bahwa aku telah menganut agama mereka. Ku minta pula agar bila datang rombongan dari Syria, supaya aku diberitahu sebelum mereka kembali, karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaan itu mereka kabulkan. Maka ku putuskan rantai, lalu meloloskan diri dari penjara dan menggabungkan diri kepada rombongan itu menuju Syria. Sesampainya di sana, kutanyakan seorang ahli dalam agama itu. Dijawabnya bahwa ia adalah uskup pemilik gereja. Maka datanglah aku kepadanya, kuceritakan keadaanku. Akhirnya tinggallah aku bersamanya sebagai pelayan, melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Sayangnya uskup ini adalah seorang yang tidak baik agamanya, karena dikumpulkannya sedekah dari orang-orang dengan alasan tidak untuk
dengan alasan untuk dibagikan. Ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Kemudian uskup itu meninggal. Mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya, dan kulihat tak seorang pun yang lebih baik beragamanya dari uskup baru ini. Aku pun mencintainya sedemikian rupa hingga hatiku merasa tak seorang pun yang lebih kucintai sebelum itu daripadanya. Dan tak kala ajalnya telah dekat ya, bukan telah datang, telah dekat, tanyaku padanya, sebagaimana Anda maklumi, telah dekat saat berlakunya takdir Allah atas diri Anda. Maka apakah yang harus kuperbuat, dan siapakah yang sebaiknya yang harus kuhubungi? Anakku, ujarnya, tak seorang pun menurut pendapatku yang sama langkahnya denganku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Lalu tak kala ia wafat, aku pun berangkat ke Mosul dan menemui pendeta yang disebutkannya tadi. Kuceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tak kalah ajalnya telah dekat pula, kutanyakan kepadanya siapa yang harus kuturuti. Ditunjukkannya lah orang yang sholih yang tinggal di Nasibin. Aku datang kepadanya dan kuceritakan perihalku, lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah pula. Tak kala ia hendak meninggal, aku bertanya pula kepadanya. Maka disuruhnya aku menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Lalu aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sedang sebagai bekal hidup, aku beternak sapi dan kambing, beberapa ekor banyaknya. Kemudian dekatlah pula ajalnya, dan kutanyakan padanya, kepada siapa aku dipercayakannya? Ujarnya, anakku, tak seorang pun yang ku kenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau padanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah yang berbatu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang ya. Jadi gamblang itu maksudnya nyata ya, yang mudah dilihat ya. Ia tidak mau makan sodako, sebaiknya ia bersedia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila kau melihatnya segeralah kau mengenalinya. Kebetulan pada suatu hari lewatlah suatu rombongan berkendara. Lalu kutanyakan dari mana mereka datang. Maka taulah aku bahwa mereka dari Jazirah Arab. Maka kataku kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya aku berikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. Baiklah, ujar mereka. Demikianlah mereka membawaku serta dalam perjalanan hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadil Qura. Di sana aku mengalami penganiayaan. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan oleh pendeta kepadaku dulu, yakni akan menjadi tempat hijrahnya Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku meleset. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku hingga suatu hari datanglah seorang Yahudi Bani Quraidah yang membeliku daripadanya. Jadi dibeli lagi dari Yahudi yang pertama, kemudian dibeli oleh Yahudi kedua. Aku dibawanya ke Madinah, dan demi Allah baru saja kulihat negeri itu, aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu.
Aku tinggal bersama Yahudi itu dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraidah hingga datang saat dibangkitkannya Rasulullah yang datang ke Madinah dan singgah pada Bani Amr bin Auf di Kuba. Suatu hari ketika aku berada di puncak pohon kurma sedangkan majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi saudara perempuannya yang mengatakan padanya, "Bani Kilah celaka." Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, baru saja ia mengucapkan kata-kata itu, tubuhku pun bergetar keras hingga kurma pohon itu bagai bergoncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan kataku kepada orang tadi, "Apa kata Anda? Ada berita apakah?" Majikanku mengangkat tangan lalu meninjuku sekuatnya serta bentaknya, "Apa urusanmu dengan ini? Ayo kembali ke pekerjaanmu." Maka aku pun kembali bekerja. Setelah hari petang, kukumpulkan segala yang ada padaku, lalu keluar pergi menemui Rasulullah di Kuba. Aku masuk kepadanya ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Lalu kataku kepadanya, "Tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kujanjikan untuk sedekah. Dan setelah mendengar keadaan tuan-tuan, maka menurut hematku tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya, dan makanan itu kubawa ke sini." Lalu makanan itu kutaruh di hadapannya. "Makanlah dengan nama Allah," sabda Rasulullah kepada para sahabatnya, tetapi beliau tak sedikit pun mengulurkan tangannya menjamah makanan itu. Nah, demi Allah, kataku dalam hati, inilah satu dari tanda-tandanya. Jadi bahwa ia tidak mau memakan harta sedekah, itulah sifat Rasulullah. Aku kembali pulang, tapi pagi-pagi keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan. Serta kataku padanya, "Kulihat Tuan tak hendak makan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kusertakan kepada Tuan sebagai hadiah." Lalu kutaruhkan makanan di hadapannya. Maka sabdanya kepada sahabatnya, "Kulu bismillah," makanlah dengan menyebut nama Allah. Dan beliau pun turut makan bersama mereka. Demi Allah, kataku dalam hati, ini adalah tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah. Jadi Rasulullah mau makan untuk yang kedua kali. Lalu aku kembali pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah dan kutemui beliau di Baqi sedang mengiring jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Ia memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan satu lagi sebagai baju. Kuucapkan salam kepadanya dan kutolehkan pandangan hendak melihatnya. Rupanya ia mengerti akan maksudku. Maka disingkapkannya kain burda dari lehernya hingga nampak padanya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian sebagaimana yang disebutkan oleh pendeta dahulu. Itu aku meratap dan menciumnya sambil menangis. Lalu aku dipanggil menghadap Rasulullah. Aku duduk di hadapannya, lalu kuceritakan kisahku kepadanya sebagai yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam dan perbudakan menjadi penghalang untuk menyertaiku di perang Badar dan Uhud. Lalu suatu hari Rasulullah memerintahkan kepadaku, "Katib sayyidaka hatta yu'tiqak." Maka mintalah pada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan. Maka ku mintalah kepada majikanku sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk membantuku dalam soal keuangan.
Demikianlah aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka serta mengambil bagian bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan peperangan lainnya. Jadi cerita Salman ini lika-liku kehidupannya untuk mengenali Islam, masuk ke dalam Islam itu memang tidak mudah. Salman harus melewati namanya ketidaksukaan ayahnya, lalu memenjarakan Salman, lalu Salman menjadi orang Nasrani dan terus mencari kebenaran ya tentang agama yang baik. Kemudian barulah Salman bertemu dengan Islam setelah melihat tanda-tanda kenabian pada Rasulullah SAW.